Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Pada video kali ini, kami akan membahas drama dari Jepang, tepatnya film Mr. Hiragi's Homeroom. Kenapa kami membahas film ini? Karena keseluruhan film ini hampir mirip dengan film Assassination Classroom dan memiliki cerita yang menarik. Namun pada film Mr. Hiragi's Homeroom ada perbedaan. Film ini akan berfokus kepada seorang murid yang terjebak di suatu kelas bersama dengan guru pembunuh. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Mr. Hiragi's Homeroom Part 1 versi Efek Movie. Awal drama ini diawali dari sebuah sekolah yang bernama SMA Kayo, di mana sekolah tersebut ada sebuah tragedi yang sangat mengejutkan. Salah satu guru yang bernama Hiragi Ibuki menyandera murid dari kelas 3A. Sebelumnya, Hiragi adalah guru pindahan di sekolah ini. Ia pindah ke sekolah ini 6 bulan yang lalu. Nah, pada awal-awal masuk ke sekolah ini, para muridnya sering menjahilinya karena Hiragi tampak seperti orang cupu. Pada awalnya, Hiragi adalah guru seni yang baik dan berkarisma. Namun ternyata itu hanyalah kedok belaka. Karena ternyata 10 hari sebelum kelas 3A lulus, ia pun berkata kepada kelas 3A bahwa dirinya akan menyanderanya. Pada saat itu, ia menjelaskan bahwa dirinya selalu menahan sifatnya untuk hari ini. Jadi kita bisa melihat bahwa Hiragi telah merencanakan sesuatu dari pindahnya ke sekolah ini. Hal tersebut membuat para murid kebingungan. Di sini Hiragi memberitahu bahwa murid kelas 3A tidak bisa keluar sebelum tujuannya berhasil. Berikutnya ada salah satu siswa yang bernama Kai Hayato mencoba untuk keluar dari tempat ini. Namun ternyata semua pintu keluar dari kelas 3A telah terkunci. Hayato di sini yang merasa kesal pun mencoba untuk melawan Hiragi. Namun sayangnya Hiragi memiliki kemampuan bela diri yang cukup kuat. Selain itu ia juga membuat semua murid takut kepadanya dengan hampir membunuh Kai. Dengan kejadian tersebut, para siswa mulai yakin bahwa yang dilakukan oleh gurunya tidaklah main-main. Di sini kita ditunjukkan bahwa Hiragi mempunyai tempat sendiri di sebelah kelas 3A. Di mana tempat tersebut adalah tempat yang telah disiapkannya untuk memantau pergerakan para murid dan untuk tempat beristirahatnya. Saat itu, para murid mencoba untuk keluar dari tempat tersebut lewat jendela. Namun ternyata jendela tersebut adalah jendela khusus yang sulit untuk dipecahkan. Selain itu, jendela tersebut tidak bisa dilihat dari luar. Akan tetapi, para murid bisa melihatnya dari dalam. Nah, tujuan penggantian jendela tersebut agar orang yang berada di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam kelas 3A. Rencana dari Hiragi pun dimulai. Itu diawali dengan membuat ledakan agar kelas 3A tidak bisa keluar. Selain itu, agar yang berada di sekolah ini hanya kelas 3A dan dirinya saja. Nah, mulai dari sini, diperlihatkan hal menegangkan ketika Hiragi mengancam semua siswa dan guru untuk mematuhi peraturannya. Jika tidak, ia akan meledakkan bom yang berada di titik-titik sekolah. Berikutnya Hiragi meminta muridnya untuk merenungkan perbuatannya. Namun semuanya terdiam. Di sini ada salah satu murid yang bisa menjawab pertanyaannya. Ia bernama Kayano Sakura. Kayano pun menebak bahwa tujuan dari Hiragi ada hubungannya dengan kematian salah satu murid kelas 3A. Saat itu Kayano mengungkapkan bahwa ada salah satu orang siswi yang bunuh diri. Ia adalah Kageyama Reina. Reina adalah siswi dari anggota klub renang. Ia memiliki bakat yang hebat dan berprestasi. Tapi tiba-tiba beberapa bulan yang lalu ditemukan bahwa Reina telah bunuh diri. Dari sini konflik mulai terlihat. Jadi tujuan dari Hiragi adalah menemukan pelaku atau motif lain yang mengakibatkan Reina bunuh diri. Akan tetapi tidak ada siswa yang mengakuinya karena diduga kematian dari Reina adalah bunuh diri. Kemudian Hiragi meminta merenungkan lagi kematian dari Reina. Jika para murid tidak bisa menjawab, berarti ada salah satu murid yang akan dihukum. Nah, di sini Hiragi meminta jawaban dari Kayano. Mengapa demikian? Karena Kayano adalah teman dekat dari Reina. Di sini Hiragi meminta jawaban dari Kayano sampai jam 8 malam. Dan jika Kayano salah, maka salah satu murid akan dibunuhnya. Setelah itu Hiragi kembali ke tempat dan membiarkan Kayano dan murid lain berpikir. Sebelumnya juga Hiragi telah merampas semua handphone atau alat elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk komunikasi. Dengan tujuan agar para murid tidak membeberkan rencananya. Di samping itu Hiragi juga menelepon agen polisi yang bernama Guji untuk menghentikannya. Namun ia mempunyai syarat yaitu menunggu aba-abanya untuk bergerak. Tapi jika polisi ingin menggerebek langsung, Hiragi mengancamnya dengan meledakkan kelas dari 3A. Di sini kita mulai dilihatkan beberapa sudut pandang,
Di sisi para guru, mereka mulai resah akan keselamatan dari para siswa. Di samping itu, berita mengenai penyanderaan para siswa mulai tersebar luas di daerah tersebut, terutama sosial media yang bernama Mind Voice. Hiragi juga menggunakan Mind Voice untuk mendapatkan informasi dan kebenaran tentang kematian dari Reina Kageyama. Kembali ke kelas 3A. Di saat itu, kelas tersebut masih kebingungan tentang kasus Reina, apakah bunuh diri atau dibunuh seseorang. Di sana kita juga diperlihatkan bahwa Kayano adalah teman dekat dari Kageyama. Namun ia tidak memberitahu kepada teman-temannya. Alasannya, ia tidak ingin dijauhinya, yang mana dulunya Reina sempat dijauhi oleh teman-temannya karena ia diduga menggunakan obat atau doping untuk memenangkan pertandingan. Nah, sejak saat itu, Reina pun dijauhi oleh teman-temannya, termasuk oleh Kayano sendiri. Namun alasan dari Kayano menjauhi Reina adalah permintaan langsung dari Reina agar dirinya tidak ikut dijauhi. Pada malam harinya, Kayano mengingat janjinya kepada Kageyama, yang mana membuat Kayano pun menjelaskan kebersamaan dengan Reina dan tujuan dari Reina. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa faktor dari Kageyama bunuh diri adalah karena semua kelas 3A menjauhinya. Mendengar hal tersebut, semua tampak terkejut. Namun para teman-temannya pun menyangkalnya. Malahan bukan merasa sedih, akan tetapi para siswa lain pun menjelek-jelekan bahwa Kageyama pantas mendapatkan kematian seperti itu. Mendengar perkataan langsung dari para teman-temannya, Kayano pun tampak sedih, karena teman-temannya tidak mengetahui kalau Kageyama tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kenapa Kayano percaya? Karena ia adalah orang yang paling dekat dengannya. Pada saat yang sama pula, Hiragi pun datang untuk meminta jawaban dari Kayano. Di sini Kayano menjawab bahwa faktor dari Kageyama bunuh diri adalah karena dirinya. Alasannya karena sebagai teman dekat, ia malah menjauhinya. Dan menurutnya, itu adalah faktor dari Kageyama bunuh diri. Namun jawaban dari Kayano ternyata salah. Kenapa seperti itu? Karena sebelum kematiannya, Reina sempat curhat keresahannya kepada Hiragi. Maka dari itu, ia menganggap bahwa jawaban dari Kayano salah. Di sini semua kebingungan. Lagi dan lagi, Hayato pun meminta apa alasan dari Kageyama bunuh diri. Namun Hiragi tidak memberitahunya karena ia ingin para murid mencari tahu tentang alasan kematian Kageyama. Kenapa seperti itu? Karena mereka semua adalah teman sekelasnya. Di sini Hiragi ingin menunjukkan tentang rasa simpati kepada para murid mengenai kematian dari Kageyama. Namun apa yang dilihat dari muridnya tidak seperti itu. Selanjutnya Hiragi pun menuntaskan janjinya di awal, yaitu jika Kayano salah menjawabnya, maka salah satu murid akan dibunuhnya. Nah, ketegangan pun mulai terjadi. Saat itu, siswa laki-laki mencoba untuk menghentikannya. Namun mereka semua dikalahkan. Apalagi di sini Hiragi mengancam untuk meledakkan kelas. Di sini diperlihatkan bahwa Hiragi terlihat seperti seorang psikopat, karena ia menikmati saat para muridnya ketakutan. Setelah itu siswa lain pun ketakutan dan tidak ingin mati. Di sini semua sepakat bahwa Kayano lah yang berhak mati. Kenapa demikian? Karena di sini Kayano menjawab jawaban yang salah. Hal tersebut membuat Hiragi marah. Kemudian ia bertanya kenapa Kayano harus dikorbankan. Hal tersebut membuat semua siswa diam. Dan yang membuatnya heran tidak ada yang membela Kayano. Di sini Hiragi Sensei terkejut dengan perilaku dari muridnya, yang mana para siswa tidak berpikir mengenai perasaan dari orang yang dikorbankan, dan malah menunjuk seenaknya agar dirinya tidak dikorbankan. Saat itu Hiragi pun menangis, karena para muridnya mempunyai sifat seperti itu. Pada saat yang sama pula, ia meminta agar para muridnya berubah dengan menyadari kasus dari Kageyama. Bersamaan pula, ada polisi yang mau menyusup ke tempat tersebut. Di sini Hiragi yang sedikit kesal pun memperingati lagi. Jika polisi masih menyusup, ia tidak akan segan-segan membunuh muridnya. Namun itu tidak dihiraukan oleh polisi. Saat itu Hiragi pun memulai aksinya untuk membunuh salah satu murid. Orang yang dipilihnya adalah Ren. Dengan cepat ia pun menghajarnya dan menusukkan pisau ke perut Ren. Kejadian itu membuat semua siswa ketakutan dan membuat para polisi mundur. Setelah itu Hiragi pun mengakhiri pelajaran untuk hari ini. Lalu ia menyeret tubuh dari Ren untuk dibawa ke tempatnya. Kemudian ia mengumumkan sesuatu kepada para guru dan para orang tua murid, di mana pengumuman tersebut untuk menyebarkan berita tersebut ke semua media sosial. Selain itu, ia juga meminta kepada semua para orang tua murid untuk mengirimkan uang kepadanya. Tujuannya agar para anaknya tetap selamat. Mengetahui hal tersebut, para wali murid segera mendonasikan 100 yen per orang ke Mind Voice agar anaknya bisa selamat. Di sini para detektif menyimpulkan bahwa tujuan Hiragi bukanlah uang. Sementara itu, berita penyanderaan sudah sampai terdengar sampai ke penjuru dunia. Di kelas diperlihatkan pertikaian antara Kayano dan Suzune.
di mana Suzune menuduh Kayano atas kejadian yang dialami oleh Ren. Sampai akhirnya mereka dilerai oleh teman-temannya. Kemudian pelajaran pun dimulai lagi, di mana Hiragi kembali mengulas kematian dari Reina. Kali ini ia ingin mengungkap siapa di balik orang yang mengupload video doping tersebut, yang mana pelaku tersebut adalah seorang perempuan di kelas ini. Dan seperti biasa, ia akan menunggu jawaban tersebut sampai jam 8 malam. Kali ini jika para siswa salah menjawab, ia akan membunuh setidaknya 2 orang. Setelahnya, ia membiarkan para murid berpikir sambil menjalankan rencananya tersebut. Di samping itu kita diperlihatkan bahwa polisi sangat kebingungan tentang kasus ini. Namun mereka tidak menyerah untuk mencari informasi dari orang terdekat Hiragi untuk menghentikannya. Kita kembali lagi ke kelas 3A, di mana para siswi mencoba untuk mencari pelaku tersebut dengan bertukar informasi. Sedangkan para laki-laki mencoba untuk menghentikan Hiragi. Namun saat di sana, mereka tampak curiga saat melihat ada 2 bungkus makanan di tempat Hiragi. Di sini para siswa mulai ragu kalau Ren belum mati. Berikutnya Usami pun yang mengetahui sesuatu hal tentang pengupload video tersebut, kemudian ia bertanya kepada Hiragi sejauh mana ia tahu pelaku pengupload video tersebut. Namun Hiragi tidak menjawabnya meskipun ia sudah tahu penyebabnya. Ia akan memberitahu saat pelaku tersebut sudah mengakuinya. Saat setelah itu, Hayato dan ketiga temannya mencoba untuk menghentikan Hiragi. Namun lagi-lagi mereka dikalahkan. Tapi kali ini Hiragi terluka cukup parah di bagian kepalanya. Dan itu membuatnya kesal. Bukan berhenti begitu saja, para siswa lain mencoba untuk masuk ke ruangannya. Hal itu membuat kemarahannya pun memuncak. Sampai-sampai ia mengancam jika mereka melakukannya lagi, ia tidak akan segan menghancurkan sekolahan. Di sisi lain, Gunji selaku polisi menyadari bahwa ada salah satu orang misterius. Kemudian besoknya ia mencoba untuk menemui orang misterius tersebut. Ternyata orang tersebut adalah ayah dari Fumika, kekasih dari Hiragi. Di sini Gunji hanya ingin tahu mengenai Hiragi dan motif melakukan hal tersebut. Namun saat di sana, ia tidak mendapatkan sesuatu informasi tentang Hiragi lebih dalam. Singkat cerita, hari pun sudah malam. Waktu juga hampir menunjukkan jam 8. Saat itu, ketegangan mulai terjadi saat para murid mulai menyalahkan masing-masing. Namun di sini, diperlihatkan lagi ada orang yang dekat dengan Reina selain Kayano. Orang tersebut bernama Usami. Pada saat yang sama pula, Hiragi datang untuk meminta jawabannya. Namun kali ini tidak ada yang mengaku. Bersamaan pula, polisi menghubungi Hiragi. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh para siswa laki-laki untuk mengambil pemicu bom yang dibawa oleh Hiragi. Namun lagi-lagi, mereka gagal karena Hiragi mempunyai 2 pemicu bom. Kejadian itu membuatnya marah. Ia pun mengumpulkan semua murid di suatu tempat. Alasannya, ia ingin membunuh semua murid jika tidak ada yang mengakuinya. Saat itu Kayano mengakui kalau dirinya adalah orang yang mengupload video tersebut. Namun Hiragi di sini tidak mempercayainya karena jika memang Kayano benar pelakunya, maka ia tahu password dari akun yang mengirim video tersebut. Namun ternyata ia bukan pelakunya, karena ia tidak tahu akun tersebut. Pada saat itu terungkap siapa orang yang memiliki akun tersebut. Orang itu adalah Usami. Di sini Usami pun mengakui perbuatannya dan menjelaskan kenapa ia melakukan hal seperti itu. Alasannya, ia cemburu kepada Kayano karena merebut Kageyama sebagai teman baiknya. Selain itu, ia juga yang meneror Kageyama agar lebih menderita lagi. Di sini terungkap bahwa tujuan berteman dengan Reina adalah untuk mendongkrak popularitas mengingat Reina adalah murid berprestasi. Untuk hari ini, Hiragi tidak jadi membunuh, karena Usami telah mengakui perbuatannya. Saat itu juga, ia mengajari Usami untuk mengerti penderitaan dari Kageyama. Ia juga meminta Usami untuk berubah demi masa depannya. Ternyata kasus Reina Kageyama belum berakhir, karena di sini Usami hanya mengupload videonya saja. Ia tidak tahu siapa orang yang menaruh DVD tersebut ke tasnya. Kejadian itu mengakhiri pelajaran hari kedua ini. Saat setelah itu, para murid masih curiga kalau Ren masih hidup. Mereka pun mencoba untuk menobrak ruang dari Hiragi. Namun Hiragi pun menakut-nakuti dengan bagian tubuh dari Ren yang telah ia potong. Selanjutnya Hiragi meminta polisi untuk mengirimkan makanan ke lantai bawah. Selain itu kita juga ditunjukkan bahwa Hiragi ternyata bekerja sama dengan polisi yang bernama Igarashi. Part kedua ini diperlihatkan bahwa Hiragi telah bersekutu dengan salah satu detektif yang bernama Igarashi. Namun di sini kita belum diperlihatkan jelas tujuan mereka. Pada hari ketiga ini, Hiragi memulai pelajaran dan mengulas tentang kematian dari Reina. Untuk hari ini, ia akan mencari orang yang telah merekam video doping tersebut. Ia memberi petunjuk bahwa orang yang merekam video tersebut adalah orang dari klub renang. Kenapa demikian? Karena pelaku tersebut memakai baju renang.
Jadi kesimpulannya pelaku tersebut ada di sekolah, dan pastinya pelaku tersebut dari kelas 3A. Pada awalnya, Hiragi meminta untuk pelaku tersebut untuk mengakuinya. Namun salah satu murid tidak ada yang mengetahuinya. Jadi di sini ia meminta detektif Gunji untuk mencari pelaku tersebut. Seperti biasa, ia akan menunggu jawabannya dari Gunji sampai jam 8 malam. Dan jika Gunji salah menjawabnya, maka ia akan membunuh 5 orang murid. Kemudian permainan itu dimulai, di mana Gunji dan asistennya mencoba mencari tahu pelaku dari pembuat video tersebut. Sementara di kelas, para murid mulai mencurigai 2 orang dari klub renang. Mereka adalah Kanazawa Karen dan Makabe Kakeru. Namun di sini semua orang lebih mencurigai Karen, karena Karen dulu membenci Kageyama. Setelah itu muncul perdebatan dari para murid, salah satunya Usami. Ia berkata bahwa pelaku tersebut bisa saja dari luar klub. Kenapa ia berpendapat seperti itu? Karena bisa saja pelaku tersebut meminjam pakaian tersebut untuk menghilangkan jejaknya. Namun pendapat dari Usami dihiraukan. Malahan para siswa lain mulai mencurigainya, karena sebelumnya ia juga terlibat dalam masalah Kageyama. Atas kejadian tersebut, Usami pun pergi dan merenungkan diri. Di sini ia dihampiri oleh Kayano untuk menghiburnya. Selain itu, Kayano juga percaya bahwa ia bukanlah pelakunya. Di sisi lain, Gunji juga mulai mencurigai Karen dan Kakeru. Selain itu, ia juga menemukan bukti baru bahwa baju si pelaku tersebut ada bercak noda. Di samping itu, Kakeru dan Karen pun mulai menyalahkan masing-masing, yang mana mereka berdua memiliki kebencian masing-masing dari Kageyama, di mana Kakeru sangat membenci Kageyama karena akibat Kageyama ia tidak bisa berenang kembali. Dulunya ia dikeroyok oleh preman karena ia dianggap sebagai pacarnya. Nah, sejak saat itu Kakeru mengalami patah tulang yang membuatnya tidak bisa berenang kembali. Atas kejadian itu membuat impiannya pun pupus. Namun Kakeru tidak selamanya terpuruk, karena di sini ia bisa semangat lagi saat Kayano datang dan menasihatinya. Sekarang ia akan menjadi manajer di klub renang dengan tujuan ia bisa dekat dengan Kageyama. Sedangkan Karen membencinya karena dia suka dengan Kakeru. Namun Kakeru di sini malah menyukai Kageyama. Lagi dan lagi kita diperlihatkan bahwa ada salah satu orang lagi yang telah dicurigai. Ia adalah Saotomi Kaito. Kenapa ia dicurigai? Karena saat Reina sedang melakukan kompetisi, ia sempat di sana. Pada saat itu juga, ia memakai pakaian klub renang. Nah, kejanggalan pun mulai terlihat. Yang sebelumnya Karen, sekarang siswa lain mulai mencurigai Kaito. Berikutnya, waktu yang ditentukan oleh Hiragi telah habis. Di sini ia pun menunggu jawaban dari detektif Gunji. Saat itu, Gunji pun tampak mencurigai bahwa pelaku tersebut adalah Karen. Namun ternyata jawaban dari Gunji salah. Di sini juga diperlihatkan bahwa ada salah satu murid yang telah bekerja sama dengan Hiragi. Namun siswa tersebut masih belum diketahui. Saat itu Hiragi sudah tahu pelakunya. Dan tak berapa lama, Kaito pun mengakui kalau ia adalah pelaku tersebut. Alasannya melakukan itu karena ia ingin balas dendam kepada Kageyama, mengingat dulunya ia telah ditolak olehnya. Maka dari itu, ia berniat membalaskan dendam dengan merekam hal tersebut. Nah, dengan terungkapnya pelaku tersebut membuat semua murid pun lega. Karena hari ini Hiragi tidak akan membunuh para siswa. Namun ternyata Hiragi tetap akan melakukannya. Kenapa seperti itu? Karena Gunji telah salah menjawab. Jadi sekarang ia akan membunuh 5 orang siswa. Siswa-siswa tersebut diantaranya yaitu Saotomi, Seo, Horibe, Noshizaki Soma, dan Yuki Misaki. Ketegangan pun mulai terjadi saat Hiragi membunuh ke-5 orang tersebut dengan meledakkan mereka di ruang sebelah. Nah, setelah kejadian itu, para murid yang tersisa sangat ketakutan. Di sisi lain, kekasih dari Hiragi, yaitu Fumika, baru mengetahui kalau Hiragi menjadi tersangka penyanderaan para murid di sekolah SMA Kayo. Hari keempat pun dimulai. Pada hari keempat ini muncul hal yang sangat mengejutkan. Ternyata Hiragi tidak pernah membunuh para muridnya. Jadi ke-5 siswa kemarin dan Ren pun sedang berada di ruangannya. Nah, Hiragi juga menjelaskan tujuannya kepada ke-6 orang tersebut. Dan setelah mendengar tujuannya, ke-6 murid tersebut menjadi di pihaknya. Untuk hari keempat ini, Hiragi ingin mengetahui orang yang telah mengambil video yang dibuat oleh Kaito. Pelaku tersebut juga memberikan DVD kepada Usami sebelumnya. Jadi pelaku kali ini berada di kelas ini. Dan seperti biasa, ia akan menunggu jawaban tersebut sampai jam 8 malam. Namun secara tak terduga, Hayato pun mengacungkan tangan bahwa ia adalah pelaku aslinya. Hal tersebut membuat semua terkejut. Namun apa yang dikatakan oleh Hayato adalah kenyataan. Motifnya melakukan hal tersebut karena ia sangat membenci Kageyama. Setelah mendapat pernyataan tersebut dari Hayato, Hiragi tidak mempercayainya.
Ia hanya mempercayai bahwa Hayato yang mengambil video tersebut dari Kaito lalu memberikannya kepada Usami. Dan hal yang membuatnya tidak percaya adalah video tersebut telah diedit. Di sini kita diperlihatkan bahwa masih ada satu pelaku lagi. Namun di sini hanya Hayato yang mengetahuinya. Singkat cerita, setelah Hiragi meminta dengan tulus kepada Hayato, Hayato pun menunjukkan orang yang telah mengedit video tersebut, bahwa orang tersebut ada di kelompok Berumuzu. Berumuzu adalah sekumpulan geng yang terkenal di wilayah tersebut. Alasan sebelumnya, ia tidak memberitahu Hiragi karena kelompok tersebut telah mengancamnya. Maka dari itu, ia tidak memberitahu siapapun. Pada saat itu juga kita diperlihatkan bahwa ibu dari Hayato telah lumpuh. Namun yang paling membuat Hayato sedih, ia harus menghentikan impiannya untuk menjadi seorang dancer. Karena seorang dancer harus membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jadi sekarang ia lebih berfokus mengumpulkan uang untuk menyembuhkan ibunya tersebut. Kembali lagi ke cerita. Nah, orang yang dimaksud oleh Hayato adalah orang yang telah ditangkap Gunji sebelumnya. Ia bernama Kishi Masaomi. Setelah semua mengetahui beban berat yang ditanggung oleh Hayato, semua siswa termasuk Hayato sendiri mulai sadar bahwa masalah besar bisa diselesaikan jika mereka membagi masalahnya tersebut ke seseorang. Jadi teman-temannya bisa tahu dan memberikan solusi yang terbaik agar bisa keluar dari masalah tersebut. Bersamaan pula, pernyataan itu didengar langsung oleh Gunji. Selanjutnya Gunji pun menginterogasi lebih dalam Kishi dan kelompok Berumuzu. Di samping itu diperlihatkan bahwa Hiragi telah menderita sebuah penyakit. Pada saat itu, ia ingin menunjukkan tujuannya. Namun sebelum mengatakannya, ia pingsan. Di saat yang sama pula terjadi perdebatan antara para siswa, di mana ada siswa yang memanfaatkan ketidaksadaran dari Hiragi untuk kabur. Namun ada beberapa siswa lain yang ingin tetap tinggal, di mana siswa yang tetap tinggal percaya bahwa Hiragi adalah orang yang baik. Kenapa seperti itu? Karena ia rela melakukan semua ini demi membongkar kematian dari Rena. Singkat cerita, Kayano memberitahu bahwa ke-6 murid sebelumnya masih hidup dan berada di ruang Hiragi. Saat setelah itu, semua siswa pun mencoba untuk mengeluarkan ke-6 siswa. Namun saat bertemu kembali, ke-6 siswa tersebut meminta untuk tetap tinggal di sekolah ini. Alasannya karena mereka percaya bahwa Hiragi mempunyai tujuan yang baik. Di sana terungkap bahwa ada salah satu murid yang bekerja sama dengan Hiragi. Orang itu bernama Aizawa. Nah, Aizawa di sini adalah orang yang selalu membawa kamera kemana-mana. Setelah semua mengetahui kebenaran dari rencana Hiragi, mereka semua memilih untuk tidak meninggalkan kelas. Beberapa saat setelah itu, ada satu hal yang menarik lagi. Ternyata, ada salah satu murid yang dekat dengan pemimpin Berumuzu. Orang itu bernama Yuzuki Suwa. Di sini diperlihatkan bahwa Suwa memiliki kalung yang sama dengan Masaomi. Jadi kita bisa melihat bahwa Suwa ada hubungannya dengan Masaomi. Usut punya usut, Suwa berpacaran dengan Masaomi agar bisa menjadi model yang terkenal lewat koneksi dari Berumuzu. Bersamaan pula, polisi pun mulai menggerebek sekolah tersebut. Saat itu juga, akhirnya Hiragi pun mulai sadar. Di sini ia dengan cepat meminta Suwa untuk mengakui kebenarannya karena ia sudah tahu sejak awal bahwa Suwa telah berhubungan dengan pemimpin Berumuzu. Pada akhirnya, Suwa pun membenarkan perkataan dari Hiragi. Selain itu juga, ia memberikan kalung yang berisi sebuah memori, yang mana memori tersebut berisi tentang list pemberi video fake tersebut. Di sana dinyatakan bahwa yang membeli video tersebut bernama Hunter, yang mana Hunter ternyata berada di sekolah Kaio. Hal tersebut membuat semua terkejut, karena pembeli video fake tersebut adalah salah satu orang di sekolah ini. Pada hari ke-6 dimulai dari Hiragi yang menyebarkan file tersebut ke Mind Voice. Setelah kabar tersebut tersebar, Hiragi menunjukkan bahwa pelaku tersebut adalah salah satu guru di sekolah Kaio. Nah, pelajaran hari ini Hiragi meminta para muridnya untuk menebak siapa Hunter tersebut. Di samping itu, ia membuat Hunter untuk menunjukkan siapa dirinya. Dan seperti biasa, ia akan menunggu jawaban dari Hunter sampai jam 8 malam. Namun kali ini, jika Hunter tidak menunjukkan dirinya, ia akan meledakkan kelas 3A. Permainan pun dimulai, di mana para guru mulai mencurigai masing-masing. Di sisi para siswa, mereka mencoba untuk menebak dari kelima guru tersebut. Namun kali ini, mereka lebih mencurigai salah satu guru olahraga yang bernama Suboi Sensei. Kenapa seperti itu? Karena ia sering mendidik muridnya dengan keras. Dan bukti yang membuat Suboi dicurigai adalah bukti dari Suzune yang pernah dikeluarkan dari klub renang saat ia ketahuan berpacaran dengan Ren. Hal tersebut membuatnya marah sampai sekarang. Singkat cerita, kali ini akan berfokus di karakter Suzune, di mana saat itu ia meminta Misaki untuk merekam pernyataannya tentang guru Suboi. Selain itu, ia juga meminta Misaki untuk menguploadnya di Mind Voice. Suzune melakukan itu karena ia percaya bahwa Hunter adalah Suboi Sensei.
Di lain waktu, Gunji selaku detektif mendapatkan beberapa informasi mengenai Hiragi. Bahwa Hiragi ada kaitannya dengan Igarashi dan pemilik rumah produksi yang bernama Sagara Takahiko. Sagara adalah orang yang pertama kali dicurigai oleh Gunji. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu juga menunjukkan jam 8 malam. Namun Hunter belum mengakui perbuatannya. Di sini Hiragi memperlihatkan ke semua guru bahwa murid telah mencurigai Tsuboi Sensei. Saat setelah itu, Hiragi meminta Suzune untuk membuktikan kebenarannya. Namun ternyata Tsuboi mengeluarkan Suzune dari klub renang dikarenakan Suzune menderita penyakit yang membuatnya tidak bisa berenang kembali. Mendengar kebenarannya, Suzune pun kaget. Setelah itu Hiragi menasihati semua muridnya terutama Suzune. Hiragi meminta muridnya untuk tidak melihat orang dari sisi luarnya saja. Karena pastinya orang tersebut mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan seperti itu. Nah, semua pun terkejut dan mulai sadar bahwa perkataan sepele itu bisa membunuh seseorang. Contohnya, Suzune yang mengira Tsuboi adalah pelaku tanpa bukti yang jelas. Dan sesuai janjinya, Hiragi akan membunuh semua murid karena Hunter tidak mengakui perbuatannya. Hal tersebut membuat semua kebingungan. Namun ternyata ia meledakkan kelas sebelah. Ia melakukan hal tersebut untuk menggertak polisi dan pelaku tersebut. Setelah itu, cerita menjadi semakin menarik. Karena ada salah satu video lagi yang tersebar di Mind Voice. Di mana video itu adalah sebelum kematian dari Kageyama. Di situ kita dilihatkan bahwa Kageyama sedang bersama seorang laki-laki. Di sela-sela ketegangan tersebut, Hiragi pun mengungkapkan bahwa Hunter adalah Takechi Yamamoto. Pada part kali ini diawali dari dugaan bahwa Takechi yang memesan video fake tersebut kepada Berumuzu. Hal tersebut membuat semua guru terkejut. Namun Takechi menyangkal hal tersebut karena Hiragi tidak mempunyai bukti yang valid. Kabar terduganya Takechi sudah menyebar kemana-mana. Namun para fansnya juga menyangkalnya karena Takechi adalah guru yang baik. Meskipun dicurigai, Takechi tetap menjalankan kegiatan seperti biasanya. Di sisi lain, Sagara yang melihat itu mencoba meyakinkan Fumika untuk tidak memikirkannya. Sementara itu Gunji masih mencari tahu hubungan dari Hiragi dan Sagara Takahiko. Kembali ke Hiragi, di mana ia tampak sedikit kesal karena Takechi masih mencari perhatian dari para fansnya. Mengingat image-nya sebagai guru yang baik sangat kental. Pada hari ke-7, Hiragi memulai kembali pelajarannya, di mana pelajaran tersebut adalah mengulas video terakhir sebelum Kageyama meninggal. Dan di sana terbukti ada salah satu laki-laki bersama Kageyama. Bersamaan itu pula, Hiragi meminta Takechi untuk mengakui perbuatannya sebelum jam 8 malam. Namun jika tidak mengakuinya, maka ia akan mengambil hal penting milik Takechi. Namun di sini Takechi masih mengelak. Sementara itu, ada satu murid yang mendukung Takechi karena Hiragi tidak mempunyai bukti yang pasti. Bisa saja video tersebut bukanlah Takechi. Jadi di sini, Hiragi menantang Seo Yuda untuk membuktikannya. Berikutnya terjadi kegaduhan di kelas. Ternyata Seo dan Hana mendapatkan beasiswa dari Takechi. Nah, karena itu juga mereka berdua bersimpati kepadanya. Namun para murid lainnya meminta mereka untuk menyerah. Karena ada kakak kelas dahulu yang mendapat beasiswa berakhir dengan penyesalan. Namun di sini Seo dan Hana masih mengelak. Karena jika tidak ada Takechi, maka mereka tidak akan bisa lanjut ke universitas. Lagi-lagi para siswa lainnya meminta mereka untuk menyerah. Alasannya Takechi sudah terduga menjadi tersangka. Kemudian Hiragi mencoba membuat Seo tersadar bahwa Takechi adalah pelakunya. Untuk membuktikannya, malam ini Hiragi akan menemui langsung Takechi. Malam harinya, Takechi menemui Hiragi sesuai permintaannya. Kemudian Hiragi meminta Takechi mengakuinya. Namun tetap saja ia tidak mengakuinya. Malahan ia tidak mengetahui tentang video tersebut. Bersamaan dengan itu, Hiragi merekam pembicaraan tersebut ke Mind Voice. Kemudian Hiragi mengeluarkan bukti suara percakapan video fake doping Kageyama. Melihat hal tersebut, Takechi tidak bisa berkata apa-apa. Lagi-lagi Hiragi menyudutkannya dengan beberapa pertanyaan. Dan akhirnya Takechi mengakui perbuatannya itu. Di mana konflik itu diawali dari Kageyama yang menolak tawaran beasiswa darinya. Berulang kali, Takechi masih menawari Kageyama. Namun Kageyama tetap menolaknya. Alasannya, ia sudah mengetahui alasan di balik beasiswa tersebut. Yang mana Takechi melakukan hal tersebut agar mendapatkan sejumlah uang. Jadi di sini ia telah bekerja sama dengan universitas tersebut untuk mendapatkan untung. Karena Kageyama mengetahui semuanya, ia pun berniat balas dendam kepadanya. Namun di sini Takechi tidak mengakui video sebelum kematian Kageyama, karena video tersebut bisa saja orang lain.
Jadi di sini terbukti bahwa Takechi terlibat dalam kematian Kageyama, dan Hiragi pun menyebarkan pembicaraan tersebut ke Mind Voice. Berita pun tersebar ke penjuru dunia dan mengejutkan para fansnya terutama pada Xiao dan Hana. Dan mulai dari sini, Xiao dan Hana mulai mempercayai Hiragi Sensei kembali. Kembali ke Hiragi di mana ia menceramahi Takechi, bahwa murid bukanlah alat melainkan harapan. Dengan kemarahannya tersebut, ia hampir saja membunuh Takechi. Namun tiba-tiba datang kepolisian membawa Takechi ke kantor polisi untuk ditindak lebih lanjut. Keesokan harinya, Takechi diinterogasi oleh kepolisian. Namun Takechi masih menyangkal bahwa video tersebut belum terbukti bahwa laki-laki tersebut adalah dirinya. Sementara itu Gunji masih menyelidiki kediaman Sagara, di mana ia berhasil bertemu dengan Fumika. Di sana Gunji menanyakan apa sebenarnya rencana dari Hiragi. Fumika pun menjelaskan bahwa yang dilakukan Hiragi adalah mengungkap kejahatan dari Takechi. Selain itu, Fumika juga menjelaskan hubungannya dengan Takechi, di mana dulunya Fumika diberi imbalan untuk bisa memberikan beasiswa kepada murid. Tapi ia menolaknya karena cara yang dilakukannya salah. Setelah itu, Fumika menelusuri semuanya. Dan ternyata tujuan dari Takechi adalah untuk mencari uang. Di sini terungkap bahwa Takechi bekerja sama dengan seseorang untuk bisa melakukannya. Hari ke-8 pun dimulai, di mana para murid meminta untuk dibebaskan karena pelaku tersebut sudah ketemu. Namun Hiragi mengatakan bahwa besok adalah kebenarannya. Jadi ia meminta para murid untuk tetap bekerja sama. Nah, pada pelajaran ini Hiragi meminta untuk memanfaatkan waktu kosong tersebut untuk belajar mandiri. Selain itu, ia pun mengembalikan ponselnya masing-masing, dengan syarat tetap bekerja sama dengannya. Nah, di sini Hiragi mengajarkan hal penting yaitu good, cool, dan pack. Good berarti tenang, cool berarti berpikir, dan pack adalah jawaban. Namun para siswa tidak mengetahui apa yang dimaksudnya. Setelah itu semua bebas melakukan apapun. Di sini Suzuki menelepon Masaomi, karena ulahnya ia bisa ditangkap. Namun di sini Suzuki tidak mengetahui bahwa ponsel Masaomi dibawa oleh polisi. Sementara itu Masaomi mengakui bahwa Takechi yang memesan video tersebut setelah mendengar perkataan dari Suzuki. Di sela-sela canda tawa di kelas, diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana Horibe Runa menemukan sesuatu yang janggal dalam video tersebut. Di mana di dalam video itu, laki-laki itu bukanlah Takechi, melainkan Hiragi. Hal itu membuat semuanya terkejut. Tiba-tiba Hiragi masuk ke kelas. Setelah itu semua murid menanyakan kebenarannya, siapakah yang membunuh Kageyama. Hiragi pun menjawab kalau hal ini kelas 3 lah yang akan memutuskan apa yang akan dilakukan dengan video tersebut. Lalu Hiragi meninggalkan mereka tanpa sepatah kata apapun. Sakura yang melihat itu sangat terkejut, dan ia pun pergi ke ruangan Hiragi. Di sisi lain Hiragi mendapatkan telepon dari Igarashi, di mana Igarashi sekarang sedang berhadapan dengan Gunji. Dan akhirnya Gunji telah mendapatkan bukti yang kuat bahwa Igarashi berkaitan dengan insiden ini. Itu terbukti bahwa Sagara bukan ayah kandung dari Fumika. Malahan Fumika adalah anak dari Igarashi. Jadi di sini Gunji menyimpulkan bahwa Igarashi berusaha untuk menangkap Takechi. Bukan itu saja, bukti itu diperkuat oleh pistol yang sama seperti dimiliki oleh Hiragi. Kemudian Igarashi menjelaskan bahwa tujuannya dan Hiragi bukanlah balas dendam, melainkan mereka memiliki tujuan yang besar. Gunji pun bertanya apakah itu berkaitan dengan Menteri Pendidikan yang bernama Makihara Joichiro. Jadi di sini Gunji masih tidak mengetahui jawaban dari Igarashi. Dari kejadian tersebut, Igarashi dikeluarkan dari kepolisian, dan ia pun dibawa untuk diinterogasi. Kembali ke kelas 3A. Diperlihatkan kebingungan dari para siswa. Nah di sini, Nishizaki pun mencoba untuk mengunggah video tersebut ke Mind Voice. Namun di Mind Voice kabar hangat Takechi yang dicap sebagai tersangka. Dengan itu, ia berniat mengupload video tersebut. Bahwa yang berada di video ini sudah jelas pelakunya adalah Hiragi. Namun Runa menghentikan Nishizaki dengan alasan untuk berpikir dahulu sebelum melakukan, karena Hiragi bukanlah seperti itu. Pastinya, ia melakukan itu karena suatu alasan tersendiri. Setelah itu mereka semua bersatu untuk mengungkap video tersebut. Ternyata video tersebut palsu. Itu terbukti bahwa di sana tidak ada CCTV, dan mereka pun bertanya-tanya apa tujuan dari Hiragi melakukan hal ini. Mereka pun menyimpulkan bahwa Hiragi melakukan hal itu semua untuk membuat Takechi merasakan apa yang dirasakan Kageyama dulu. Dengan semua bukti tersebut, Nishizaki sangat menyesali perbuatannya itu. Di sisi lain, Hiragi dan Sakura yang menonton itu merasa senang, karena para muridnya bisa menerima pesannya tersebut.
Di sela-sela keharuan tersebut, tiba-tiba ada salah satu polisi yang memasuki sekolah. Ia adalah Gunji. Bersamaan pula, para siswa pergi ke tempat Hiragi. Namun di sana hanya ada Kayano yang sedang melihat CCTV. Sementara Hiragi mencoba untuk menghentikan Gunji. Namun di sini Gunji tidak takut karena Hiragi tidak akan membunuh muridnya. Setelah itu diperlihatkan pertarungan antara Hiragi dan Gunji. Di sela-sela pertarungan, Gunji meminta Hiragi untuk menghentikan rencananya, karena yang dilakukan adalah kejahatan. Namun Hiragi bersikeras karena semua yang dilakukannya itu demi semua ini. Para murid yang melihat itu hanya terdiam dan menangis, karena melihat gurunya yang berjuang mati-matian. Pada akhirnya, Hiragi kewalahan melawan Gunji akibat penyakitnya kambuh. Tiba-tiba datang seseorang memakai kostum Gun Phoenix yang menolongnya. Jadi di sini Gunji dijadikan sebagai sandera agar para polisi tidak memasuki kawasan ini. Pada hari ke-9 ini, cerita bersingkat 3 tahun setelah mereka lulus dari sekolah. Di sini kita diperlihatkan bahwa para murid sudah berubah, mulai dari segi penampilan dan cara berpikirnya. Pada saat itu, mereka sedang berkumpul untuk melakukan reuni 3 tahunan. Pada reuni tersebut, mereka menonton film dokumenter tentang kasus Reina Kageyama dari awal sampai akhir. Hal itu bertujuan untuk mengenang peristiwa tersebut. Kita kembali ke 3 tahun sebelumnya. Tepatnya di hari itu Hiragi telah kalah berduel dengan Gunji. Namun secara tiba-tiba, Gun Phoenix membantu Hiragi untuk mengalahkan Gunji. Dan tak berapa lama, Gunji pun berhasil dikalahkan dan dijadikan sebagai sandera. Berikutnya, Hiragi telah sadar dari pingsannya. Di sini Gun Phoenix adalah teman akrab dan teman karirnya saat dulu. Ia bernama Tanaka. Di sisi lain, para polisi mencoba untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Namun di sini, Hiragi menghentikan mereka dengan menjadikan Gunji sebagai sandera. Dengan itu, membuat para polisi akhirnya mundur. Setelah itu, lagi-lagi Hiragi pingsan. Lalu kemudian Kayano datang dan membawanya dan mencoba untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya, Tanaka pergi agar tidak dicurigai oleh polisi. Di sisi lain, Gunji kebingungan kenapa para murid tidak kabur walaupun Hiragi telah pingsan. Di sini, siswa tersebut memberitahu bahwa Hiragi bukanlah orang seperti itu. Maka dari itu, ia memilih untuk mempercayai Hiragi Sensei. Di tempat lain, Igarashi diinterogasi dan ditanya tentang tujuannya bekerja sama dengan Hiragi. Namun di sini, Igarashi tidak membeberkan informasi sedikit pun. Selain itu, asistennya Gunji mulai menyelidiki satu orang lagi yang bekerja sama dengan Hiragi. Orang tersebut adalah ayah dari Fumika. Namun sebelum itu, Sagara mengupload video lagi, di mana video kali ini adalah video asli dari video yang sebelumnya ia upload. Pada video ini, orang yang bersama Kageyama adalah Hiragi. Nah, setelah ia mengupload video tersebut, ia pun menyerahkan dirinya kepada kepolisian. Setelah beberapa lama, videonya tersebar dengan cepat. Yang sebelumnya masyarakat membuli Takechi, sekarang masyarakat mulai membenci Hiragi. Beberapa saat setelah itu, Hiragi ditelepon oleh ayah Fumika bahwa rencana akan dipercepat mengingat ia telah diinterogasi oleh polisi. Di sini juga terungkap bahwa Igarashi, Sagara, dan Hiragi bertujuan untuk menghentikan kasus dari Fumika dan Kageyama. Malam harinya, hujatan dari masyarakat mengenai Hiragi semakin menggila. Pada saat itu ditunjukkan bahwa Aizawa bekerja sama dengan Hiragi karena ia mencintai Kayano. Bersamaan pula, Hiragi memasuki kelas dan berniat untuk menceritakan semua rencana dan tujuan melakukan seperti ini. Tujuan dari Hiragi ada 3. Pertama, ia ingin mengungkap kasus dari Kageyama dan membuat Takechi mengakui perbuatannya. Kedua, ingin mengubah sudut pandang dari masyarakat agar tidak menghujat sebelum menemukan bukti yang jelas. Ketiga, ia ingin menjadi guru yang baik sampai ia mati. Setelah mendengar penjelasan dan rencana dari Hiragi Sensei, semua pun menangis. Saat itu suasana pun sangat dramatis, karena ternyata semua ini Hiragi lakukan untuk membuat para murid berubah. Selain itu, Hiragi juga meminta maaf kepada semua murid karena telah melibatkannya. Kali ini, ia merasa senang karena dalam 10 hari ini para muridnya sudah mulai berubah. Selanjutnya, Hiragi mengumumkan kalau besok adalah hari terakhir penyanderaan. Karena besok akan mengungkapkan kasus dari Kageyama dan memenuhi tujuannya. Setelah itu, Hiragi pun pergi, dan sekarang bertujuan untuk membawa Gunji ke atap sekolah. Kayano yang mendengar percakapan tersebut mencoba untuk menghentikan Hiragi, karena ia tahu rencana darinya bahwa setelah mengakhiri kasus tersebut, ia akan bunuh diri. Namun di sini, Kayano tidak bisa menghentikan Hiragi.
Akan tetapi Kayano tidak menyerah. Ia juga bertanya untuk siapa Hiragi melakukan semua ini. Namun malah Hiragi meminta Kayano untuk berpikir tentang apa alasannya. Setelah di atas gedung, Hiragi pun mengumumkan sesuatu. Pada saat itu juga semua media pun menayangkan secara live apa yang akan diumumkan oleh Hiragi. Saat itu Hiragi mengumumkan bahwa besok akan mengatakan semuanya di Mind Voice. Di sisi lain Kayano pun kembali ke kelas dan memberitahu bahwa dirinya lah yang membunuh Kageyama. Akan tetapi pembicaraan terpotong saat Hiragi telah tertembak. Namun Hiragi tidak mati karena ia memakai rompi anti peluru. Selanjutnya Hiragi mengumumkan sekali lagi bahwa besok adalah hari terakhir ia menyandra para murid. Setelah kejadian itu, Hiragi pun memberitahu Gunji tujuan melakukan semua ini. Hal tersebut membuat Gunji kaget bahwa tujuan dari Hiragi ternyata baik. Jadi sekarang Gunji berada di pihaknya. Di sisi lain Kayano pun melanjutkan ceritanya sekaligus membenarkan bahwa ia adalah orang yang membunuh Kageyama. Buktinya di saat Kageyama bunuh diri ia juga berada di sana. Dan tak berapa lama Kageyama pun melompat dari gedung. Namun di sini Kayano berhasil menggait tangan dari Kageyama agar tidak terjatuh. Hal tak terduga pun terjadi di mana Kageyama meminta Kayano untuk melepaskannya. Alasannya Kageyama tidak kuat lagi menerima ejekan dari masyarakat. Saat itu ia meminta Kayano untuk meringankan bebannya dengan melepaskan tangannya. Nah, itu adalah kejadian sebenarnya sebelum Kageyama bunuh diri. Pada hari ke-10 ini, Hiragi menjelaskan semuanya kepada muridnya. Sebelum ke sekolah ini, ia sudah merencanakan semuanya untuk bisa mengungkap kasus Kageyama. Dalam melakukan rencananya, murid kelas 3A harus menjadi sandera. Sebelumnya juga, kita melihat masa lalu dari Hiragi yang merencanakan hal tersebut. Pertama, dimulai dari saat ia memulai rencananya. Awal mula ia berpikir membuat rencana tersebut saat Kageyama telah mati. Dan sebelumnya juga, kekasihnya juga mendapatkan kasus yang sama seperti itu. Sekarang kekasihnya tersebut tidak berani keluar rumah atas insiden beberapa tahun yang lalu akibat ulah dari Takechi Sensei. Nah, sejak kejadian itu, Hiragi mulai kebingungan. Karena untuk kedua kalinya, ia tidak bisa menghentikan si pelaku meskipun sudah mengetahuinya. Sejak saat itu, ia bekerja sama dengan Sagara dan Igarashi untuk merencanakan hal besar tersebut. Terutama, ia ingin mengakhiri kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Pagi harinya, Hiragi pun telah bersiap untuk rencana terakhirnya. Ia pun menuju ke atap gedung dan menyiarkan hal tersebut ke Mind Voice. Sebelumnya Kayano ingin menghentikan Hiragi. Namun sayangnya Hiragi tidak menghiraukannya. Saat setelah itu, Kayano meminta teman sekelasnya ke atap sekolah untuk menyelamatkan Hiragi. Hal tersebut membuat isi kelas terkejut. Jadi sekarang mereka semua mencoba menuju ke atap gedung. Di samping itu, mereka juga dibantu oleh Gunji untuk keluar dari reruntuhan yang dibuat oleh Hiragi. Di sisi lain, setelah menyiarkan langsung, Hiragi mendapatkan kritikan yang cukup pedas, mengingat ia telah menjadi tersangka atas pembunuhan dari Kageyama. Saat itu, Hiragi hanya tertawa melihat hal tersebut, karena ternyata video itu adalah video palsu yang dibuat oleh timnya. Jadi video itu tidak ada sangkut pautnya dengan kematian dari Kageyama. Saat itu, masyarakat mulai kebingungan dan menebak-nebak alasan dari Hiragi melakukan semua ini. Di sini Hiragi menjelaskan kenapa ia melakukan semua ini. Ia melakukan hal tersebut agar para masyarakat tahu apa maksudnya. Saat itu ia juga mengungkapkan siapa yang membuat Kageyama bunuh diri. Ternyata pelaku tersebut adalah masyarakat sendiri. Kenapa demikian? Karena hujatan dari masyarakat membuat Kageyama pun mengakhiri hidupnya. Bukan hanya itu saja, ia juga memberitahu perkataan sepele itu bisa membunuh. Selain itu, Hiragi juga heran kenapa masyarakat lebih suka menghujat sesuatu tanpa bukti yang jelas. Dan kenapa masyarakat tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Apakah mereka tidak berpikir apa yang dirasakan oleh korban yang setiap hari mendengarkan perkataan jelek tersebut? Perkataan dari Hiragi pun membuat semua pengguna Mind Voice kebingungan. Meskipun Hiragi telah memperlihatkan keburukan dari sifat masyarakat, akan tetapi masih ada beberapa orang yang belum sadar apa yang dilakukannya. Singkat cerita, Hiragi pun mengungkapkan keresahannya kepada pengguna sosial media, dengan tujuan maksudnya tersebut bisa tersampaikan. Saat itu ia yakin bahwa dengan ia melakukan hal tersebut membuat sifat dari masyarakat bisa berubah. Setelah ia mengungkapkan semuanya, Hiragi pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat itu, Kayano berhasil menggait tangan dari Hiragi. Nah, momen itu sama seperti saat Kageyama bunuh diri. Namun kali ini, Kayano tidak ingin melepaskan tangan dari Hiragi.
Di saat yang sama pula, teman sekelas juga membantu Kayano agar Hiragi tidak terjatuh. Setelah Hiragi selamat, ia bertanya sekali lagi kepada Kayano, apakah Kayano melepaskan tangan dari Kageyama saat itu? Kayano menjawab dengan jujur bahwa saat itu ia tidak ingin melepaskan tangan dari Kageyama. Namun pada akhirnya Kageyama tewas karena Kayano tidak kuat untuk menahannya. Ternyata semua yang dilakukan oleh Hiragi bertujuan untuk mengubah sudut pandang dari Kayano bahwa ia bukanlah yang membunuh Kageyama. Saat itu momen sungguh sangat mengharukan, karena mereka semua telah mengetahui kebenarannya. Kejadian itu pun disaksikan oleh banyak orang. Selain itu, Fumika juga berada di sana untuk melihat Hiragi. Setelah kejadian itu, Hiragi akhirnya ditangkap oleh polisi dengan dugaan menyandra para siswa. Selain itu, kita ditunjukkan bahwa Takechi meminta maaf kepada Fumika atas kesalahannya dahulu. Film ini diakhiri dengan masyarakat yang sudah mulai berubah atas kejadian sebelumnya. Namun masih ada saja masyarakat yang bersifat negatif. Nah, itu adalah alur cerita dari film Mr. Hiragi's Homeroom. Film ini mengajarkan sesuatu yang sangat banyak. Dari segi cerita, film ini sangat menarik karena alur film ini tidak bisa ditebak dan memunculkan beberapa plot twist yang sangat tak terduga. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.